Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan kali ini di sebelah gue lagi ada unit Toyota Calya 2021 1200 cc tipe G Automatic Transmission. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu nih ke Sobat Setir, apa aja sih tips sebelum membeli sebuah Toyota Calya used car atau mobil secondnya. Nah, daripada penasaran, yuk ikutin video ini sampai habis. Let's go! Oke Sobat Setir, poin pertama yang harus kalian perhatikan sebelum membeli sebuah Toyota Calya used car atau second car adalah tentunya si bagian eksteriornya yang masih mulus. Seperti unit di sebelah gue ini, mobil ini juga sudah menggunakan lampu LED multi reflektor yang tentunya menjamin penerangannya pasti lebih mantap lagi, karena versi pre-facelift ya atau sebelum ini masih menggunakan halogen biasa. Nah, kalau kita lihat bagian eksterior depannya, mobil ini mulus, jadi lulus tes mobil yang bisa kalian ambil untuk used car. Nah, coba kita lihat bagian samping, apakah bagian sampingnya mulus juga seperti bagian depan. Oke Sobat Setir, bergeser ke samping, mobil ini juga sudah mendapatkan spion elektrik, pelipatan secara elektrik, mendapatkan talang air sebagai standarnya. Selain itu, mobil ini juga menggunakan velg ring 14 yang dibalut dengan ban berukuran 175/65 ring 14. Nah, untuk bannya sendiri ini menggunakan ENA-Safe, keren banget. Nah, kalau kita lihat di bagian sampingnya ini, nggak kalah sama di bagian depan, bagian sampingnya juga masih komplit nih Sobat Setir. Masih komplit, masih mulus juga. Sekarang kita inti bagian belakang nih. Gimana sih bagian belakangnya, masih komplit juga nggak nih? Atau masih mulus juga nggak? Let's go. Oke Sobat Setir, bergeser ke bagian belakang. Bagian belakang mobil ini sudah mendapatkan wiper belakang. Tentunya di bawah juga sudah mendapatkan aksen-aksen berwarna black chrome nih, seperti ini nih yang bikin mobilnya jadi jauh terlihat lebih manis. Nah, di bagian bawah, di sini kita sudah mendapatkan 2 buah sensor parkir belakang. Kalau gitu langsung aja kita intip bagian bagasinya. Oke Sobat Setir, ngomongin masalah kapasitas bagasinya, jika jok row ketiganya dibuka, kurang lebih muat sekitar 1 tas kecil atau tas medium nih Sobat Setir. Nah, namun jika Sobat Setir masih merasa kurang, jok row ketiga ini bisa dilipat nih. Nah, sekarang jadi memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih luas, kurang lebih bisa muat 2 buah koper medium atau 1 buah koper yang large. Mantep banget. Oke Sobat Setir, ngebahas masalah tangki bahan bakar nih. Jadi mobil ini memiliki rekomendasi penggunaan octane number di 92. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, mobil ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar kurang lebih di 36 liter. Mantap! Oke Sobat Setir, sekarang kita buka bagian mesinnya. Oke, jadi poin kedua yang kalian harus perhatikan sebelum mengambil sebuah Toyota Calya used car adalah pastikan mesinnya dalam keadaan sehat nih Sobat Setir. Tidak terdapat bocor-bocor oli dan pastinya terawat. Nah, si mesin ini menghasilkan tenaga 88 PS serta torsi 108 Nm dari sebuah mesin 4 silinder 1200 cc. Nah, untuk urusan performanya nanti akan kita buktikan pas kita bawa jalan. Mantap! Oke Sobat Setir, sekarang gue udah di dalam, gue ada di row kedua. Oke, untuk posisi duduknya nih, jadi row kedua ini bisa dimaju mundurkan. Tuh. Sip, ini posisi paling mentok nih ke depan nih. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Legroomnya dapat sekitar 5 jari. Serta headroomnya dapat sekitar, wow, berapa nih? 7 jari, dapat 7 jari. Nah, ada fasilitas apa aja sih yang ada di belakang ini? Tentunya kita dapat blower di row kedua. Terus di bawah sini ada charging port 12 volt, mantep banget. Dan tentunya si headrestnya nih ada 3 buah, dan seat belt 3 titik sebanyak 2 buah dan 2 titik di bagian tengah. Oke, nah karena ini merupakan sebuah kendaraan 7 seater 3 row, jadi seharusnya kita nyobain juga nih row ketiganya. Yuk kita pindah ke belakang. Let's go. Oke Sobat Setir, kita pindah ke row ketiga. Posisi ini merupakan posisi tadi duduk paling mentok ke depan. Di belakang dapat legroom 1 jari dan headroomnya di sekitar berapa nih? 2 jari. Nah, tapi di sini juga dapat headrest nih. Jadi duduknya nyaman, tetap nyaman. Nah, jok ini di row ketiga kita dapat 2 buah seat belt 3 titik nih, jadi untuk keamanannya terjamin. Selain itu dapat cup holder juga 2 buah dan penyimpanan 2 buah di kanan dan di kiri. Gerah.
sekarang pindah ke depan, sekalian kita cobain mobil. Oke sobat setir, sekarang kita udah di dalam mobil. Ini dia kuncinya, langsung aja kita nyalain. Sekalian nyalain AC-nya. Oke. Nah, di depan ini udah posisi berkendara gua nih. Posisi berkendaranya lumayan ergonomis. Untuk setirnya fix, tapi tenang aja, joknya bisa maju mundur dan bisa reclining juga. Oke, mobil ini memiliki interior dashboard berwarna hitam, coklat, dan di sini ada sedikit aksen silver nih di bagian konsolnya. Lalu bahannya juga hard plastik, yang dimana hard plastik merupakan sebuah hal yang baik untuk mobil keluarga karena menjadi lebih durable tentunya. Kalau kita lihat di sini terdapat head unit yang sudah support USB, sudah support Bluetooth juga, dan support AUX. Jadi untuk konektivitas oke banget gitu. Nah, ini merupakan Calya transmisi otomatis. Di sini ada penyimpanan, di sini juga ada penyimpanan, dan di bawah sini terdapat charging port juga 12 volt. Nah, poin ke berapa tuh sobat setir? 1, 2. Poin ketiga, sebelum mengambil sebuah Toyota Calya used car, tentunya pastikan interiornya dalam keadaan yang nyaman, interiornya dalam keadaan yang bersih, dan interiornya juga komplit nih. Seperti contohnya mobil ini nih, interiornya masih komplit, head unitnya masih benar. Lalu di sini juga armrestnya nih sebagai salah satu kunci dari Toyota Calya yang bikin dia lebih nyaman lagi, masih ada. Serta interiornya yang lumayan bersih gitu. Jadi untuk kita berkendara juga tentunya enak. Nah, lupa ngasih tahu di bagian kanan di sini ada speedometer yang analog, terdapat MID juga. MID digital yang berukuran kecil namun informatif nih sobat setir, karena bisa menampilkan odo, trip A, trip B, average konsumsi bahan bakar, range juga, dan indikator eco. Di bagian setirnya lumayan nyaman dipegang. Di sini juga ada untuk mengatur audio, sync lagu, dan ada untuk mengganti mode nih, mode yang ada di head unitnya. Mantep banget. Oke, kalau gitu langsung aja kita coba jalan. Oke sobat setir, sekarang kita udah di dalam mobil. Langsung aja pakai seat belt, bersiap untuk jalan. Oh iya, berarti ini poin keempat nih. Poin keempat yang harus kalian perhatikan sebelum membeli Toyota Calya used car, yaitu pastinya rasa berkendaranya. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita cobain jalan nih. Let's go. Oke. Nah, sobat setir, pertama-tama naik ke dalam mobil, berkendara mobilnya. Yang gue perhatikan adalah si visibilitasnya. Seperti biasa nih, visibilitasnya sebuah Calya memang bisa dibilang cukup jagoan, karena kalau ngeliat ke belakang, kaca belakangnya luas, ngeliatnya gampang. Ke kanan dan ke kiri juga gampang karena dia memiliki spion yang cukup besar nih ukurannya nih. Ukurannya cukup besar, dan untuk blind spotnya juga nggak begitu ini ya sobat setir, nggak begitu susah nih ngeliatnya nih, karena si pilar A nya ini juga lumayan kurus-kurus gitu, jadi untuk ngeliatnya enak. Nah, lalu kita depan ada speed bump, kita coba dengerin nih Oke, jadi untuk road noise sendiri kalau dari suara bannya lumayan ada sedikit, mengingat ini sebuah LCGC yang dimana menggunakan ban yang ini juga, ban yang low budget juga nih sobat setir. Tapi selain itu untuk ke depan kabinnya sendiri lumayan, kalau menurut gue lumayan kedap. Nggak begitu bocor suara dari luar, kecuali ketika memang ada motor yang kenceng banget, knalpotnya lewat di samping kita, itu lumayan bocor tuh suaranya tuh. Dan tadi ketika lewat speed bump juga lumayan ada suara deg sedikit. Namun itu tidak membuat kenikmatan dari berkendara Toyota Calya ini berkurang. Menurut gue tetap nggak masalah, masih bisa ditoleransi, masih enak, mantap. Oke sobat setir, selain itu mobil ini juga memiliki bantingan yang lumayan sedikit keras nih sobat setir. Nah, namun keras ini masih di batas toleransi juga, karena mengingat mobil ini handlingnya juga nggak kalah jagoan. Nah, bantingannya di depan ada speed bump. Coba kita
lewati speed bumpnya seperti apa kira-kira bantingannya. Nggak begitu berasa keras ya sobat setir. Dan lagi selain itu juga mobil ini menggunakan jok yang bahannya lumayan empuk nih dan tebel. Jadi meredam bantingan bukan hanya dari suspensinya saja, melainkan dari joknya juga udah cukup mendukung nih gitu. Jadi untuk bantingannya sih ya oke lah, masih di batas aman, masih enak. Nah, bantingan yang keras itu juga sejalan dengan handlingnya nih sobat setir. Kalau di mobil ini menurut gua handlingnya lumayan responsif, mengingat setirnya juga ringan nih. Nah, tapi setir yang ringan ini ketika kita bawa berkendara, dia nggak jadi susah dikontrol, melainkan masih enak ketika menikung di kecepatan-kecepatan yang lumayan tinggi gitu. Nah, mumpung jalanannya kosong, kita coba zigzag kali ya, kita buktikan handlingnya. Wow. Oke. Untuk body rollnya sendiri lumayan terasa karena ini kan mobilnya juga lumayan tinggi ya, tapi tidak sebegitu ekstrim terasanya. Dan juga mengingat ini bukan sebuah kendaraan sport, melainkan ini adalah mobil keluarga 7-seater gitu. Jadi menurut gua masih enak, masih aman, oke banget. Oke sobat setir, ngebahas masalah mobil nggak mungkin nggak ngebahas masalah performanya. Nah, seperti yang kita sama-sama udah tahu nih sobat setir, kalau Calya ini merupakan sebuah LCGC yang dimana memiliki mesin yang kecil dan irit. Mobil ini menggunakan mesin 1200 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga di 88 PS serta torsi di 108 Nm. Nah, figur tenaga seperti itu memang tidak terlalu besar sobat setir. Nah, jadi tenaga itu memang tidak diperuntukkan untuk kebut-kebutan, tentunya untuk commuting aja nih dari titik A ke titik B. Nah, tenaga yang figurnya seperti itu berguna banget ketika kita memang sedang mudik nih misalkan, terus keadaan di depan kita susah, jadi kita mau nyalip. Nah, pas posisi mau nyalip, tenaganya cukup sobat setir. Coba aja kita langsung buktikan, di depan ada jalanan yang kosong, kita gas dikit kali ya. Oke. Wow. Wow. Oke. Nah, jadi tenaga itu memang langsung keluar nih ketika kita injak pedal gasnya, giginya langsung turun, mobil juga langsung meluncur. Tenaganya cukup banget. Selain itu, memang bukan tenaga yang diandalkan nih di mobil ini, melainkan si keiritannya. Gitu sobat setir, keren banget. Nah, itu dia poin keempat ketika ingin membeli Toyota Calya used car atau second. Kita harus memperhatikan nih gimana rasa berkendaranya, kita harus memperhatikan juga impresi berkendaranya, karena itu merupakan salah satu poin penting sebelum mengambil si Toyota Calya. Mantep banget. Oke sobat setir, nah untuk mobil ini terdapat dua pilihan trim level nih, ada tipe E dan tipe G. Nah untuk pilihan warnanya ada warna putih seperti unit yang ada di sebelah gue ini, ada warna silver metallic, ada warna grey metallic, ada warna black, red, orange metallic, dan yang terakhir ada warna bronze mica metallic. Nah sobat setir, satu hal yang gue suka dari mobil ini adalah si kapasitasnya, karena ini merupakan mobil 7-seater yang bisa untuk bawa keluarga, tapi memiliki mesin yang kecil, lumayan bertenaga, dan pastinya mobilnya irit banget. Oke sobat setir, nah buat sobat setir yang tertarik dengan unit Toyota Calya ini, bisa bawa pulang mobil ini dengan cukup 2 kali angsuran aja, bisa langsung bawa pulang. Nah, kalau misalkan sobat setir pengen upgrade ke mobil yang lebih baru, bisa juga melakukan program trade-in. Nah, semua itu bisa dilihat, dan sobat setir juga bisa melihat katalog mobil-mobil lain di www.setirkanan.co.id. Oke sobat setir, berarti sekian review dari Toyota Calya 2021 ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta follow Instagram kami yang baru, yaitu @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam satu setir. Hah, gitu ya? Oke sobat setir, poin pertama yang kalau... sorry, lupa gue. Apa sih?